Tuhan semua, bersatu mengasihi dan bersuka cita. Karena rumah Tuhan adalah rumah kita. Puji Tuhan kita sudah sampai di bulan Maret, gak rasa ya 2 bulan udah lewat ya. Kita masuk di bulan ketiga, bulan Maret saudara. Kita mau sharing firman Tuhan pagi ini, sesuatu yang Tuhan ingin kita miliki, sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah kita mau belajar bersama-sama sepanjang bulan ini, temanya yaitu murah hati, memberi, dan berbahagia. Mungkin bisa ditambahin ya, kalau mau lebih panjang lagi, ditambahin diberkati. Ya, boleh ditampilkan multimedianya. Murah hati, memberi, dan berbahagia. Kita tambah lagi, serta diberkati. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Murah hati, memberi, berbahagia, dan diberkati. Katakan amin. Nah, saya mau sharing firman ini supaya Bapak Ibu bisa mendengar, mengerti dan melakukannya. Jadi tujuannya ngajarin semua jemaat untuk menjadi pribadi yang murah hati. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang murah hati. Sehingga kita bisa jadi berkat ya. Kita bisa berbahagia, kita diberkati, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena pola hidup kita, karena kita memiliki gaya hidup yang suka memberi, saudaraku. Kita mempunyai hati yang murah hati ya. Nah, mari kita belajar sama-sama tema ini dan saya percaya kalau kita lakukan sungguh-sungguh, kehidupan kita juga akan berubah. Katakan amin. Nah, mari kita lihat yang pertama sesuai dengan temanya. Apa itu murah hati? Ya, murah hati itu
adalah satu tindakan, bahkan satu kebiasaan suka memberi, saudara. Suka berbagi, ya. Suka memberi, suka berbagi, suka jadi berkat. Murah hati itu adalah satu tindakan, kebiasaan, suka berbuat baik, suka menolong, gitu kira-kira wujud dari murah hati itu ya. Yang didasarkan oleh hati yang penuh dengan kasih Allah. Ini yang disebut murah hati. Harus kita garis bawahi ininya nih. Dasarnya harus benar. Didasarkan oleh hati yang penuh dengan kasih Allah. Ya. Baru itu disebut dengan kemurahan, murah hati, Saudara. Adakah pemberian orang yang suka memberi, menabur, seolah-olah berbuat baik berdasarkan hal-hal lain? Ada. Kalau kita lihat menjelang pemilu, ya, pilpres, pileg, banyak tiba-tiba orang jadi malaikat, saudara. Jadi pahlawan yang sebelumnya nggak peduli, nggak pernah nongol, tiba-tiba suka memberi, membagi sembako, mengunjungi belusukan, ngunjungin orang sakit, orang-orang susah, divideoin, saudara, di medsos ditampilkan. Nah itu bukan kemurahan hati, saudara. Karena motivasinya salah, dasarnya salah. Itu semua hanya untuk menarik pemilih, ya. Bukan itu yang dimaksud dengan murah hati. Kalau kita memberi dengan motivasi selain karena kita mengasihi, itu bukan murah hati. Ada udang di balik batu, saudara. Ya. Jadi yang disebut dengan murah hati, yang kita bicarakan pagi ini, yang Tuhan ingin kita miliki dan kita lakukan dalam hidup kita, itu adalah suatu tindakan atau kebiasaan suka memberi, suka berbagi, suka menolong, suka berbuat baik, didasarkan oleh dorongan kasih Allah. Ya, didasarkan karena kita dipenuhi oleh kasih Allah, makanya kita menolong, berbagi, memberi. Nah, itu yang disebut dengan kemurahan hati. Sampai di sini ada amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika hati kita dipenuhi oleh kasih Allah, perhatikan saya ngomong kalimat saya. Ini pasti, kalau hati kita dipenuhi oleh kasih Allah, kita menyadari betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita, betapa baiknya Tuhan memberkati kita dengan segala hal yang kita miliki saat ini, maka kita pasti punya kerinduan, pasti punya keinginan, dorongan untuk menjadi orang yang murah hati, untuk berbagi, untuk menjadi berkat, untuk berbuat baik. Pasti, saudara. Sebaliknya, kalau kita ini tidak pernah punya dorongan untuk berbagi, tidak punya dorongan, keinginan untuk memberi, untuk menolong, untuk berbuat baik, saya juga pastikan nggak ada kasih Allah dalam hidupnya. Karena orang yang demikian hanya hidup untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya saja. Nggak pernah care bahkan untuk keluarga besar, untuk sanak famili, untuk orang-orang di gereja, nggak peduli. Nah itu jelas juga sebaliknya tidak ada kasih Allah dalam hidupnya. Tapi kalau orang dipenuhi kasih Allah, maka dia akan selalu punya kerinduan untuk membagikan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 13 ayat 4, ya. Ini karakter Kristus, buah roh, saudara. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ada 9 buah roh, saudara. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, ya, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri, satu lagi saya lupa, 9. Nah salah satu karakter Allah yang disebut buah roh itu adalah murah hati. Jadi Allah adalah kasih dan di dalam kasih itu wujudnya adalah murah hati.
suka memberi, suka berbagi, suka berbuat baik, suka jadi berkat, ya, suka berbagi, saudara. Nah, saya udah lama nih ngerti satu hal ini. Kasih itu sama dengan memberi. Ayo sama-sama bilang, kasih itu sama dengan memberi. Ya. Kasih sama dengan memberi. Dari seluruh bahasa di dunia yang banyak sekali, bahasa internasional ataupun bahasa daerah, menurut saya pengertian kasih yang paling benar itu, kita patut bangga sebagai orang Indonesia, adalah dalam bahasa Indonesia. Kasih. Kalau saya kasih Bu Dewi HP, berarti saya memberi Bu Dewi HP, saudara. Kalau saya kasih Pak Sam uang, berarti saya memberi uang kepada Pak Sam. Kalau saya kasih perhatian kepada Bu Yuni, berarti saya memberi perhatian kepada Bu Yuni. Amin. Ya. Jadi kasih itu adalah memberikan sesuatu dari diri kita kepada orang lain. Itu kasih. Ya. Dalam bahasa Inggris, kasih itu love. Tapi kasih itu bukan giving, tapi love. Dalam bahasa Indonesia, kasih itu giving, saudara, memberi. Jadi kalau kita mengasihi, ya, kalau kita mengasihi orang tua kita, saudara kita, teman-teman, orang lain, kalau hidup kita penuh kasih dan kita mengasihi, maka kita pasti memberi sesuatu yang dari diri kita kepada orang lain. Firman Tuhan bilang begini, saudara, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jangan cuma ngomong aja. Hendaklah kasih itu dibuktikan dengan satu tindakan. Itu wujud kasih. Nah, saudara, Tuhan mengajarkan kita, kalau kita mengasihi ada satu tindakan. Katakan tindakan. Iya? Dan itu harus jadi kebiasaan kita. Dari diri kita memberikan kepada orang lain. Nah, itulah arti dari kasih. Nah, kasih itu murah hati. Ya, jadi kasih itu murah hati itu wujud dari kasih. Nah, ciri-ciri orang yang mengasihi, jadi kesimpulannya, ciri-ciri orang yang mengasihi adalah dia suka memberi, dia suka berbagi, dia suka memberkati, dia suka berbuat baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memberi atau berbagi itu tidak harus selalu dalam bentuk uang atau barang. Jadi kalau kita nggak punya apa-apa, kita mungkin keadaannya terbatas. Uang nggak banyak lebih, bahkan kita seringkali kekurangan uang. Ya, belum habis bulan, udah Senin Kemis lah, kembang kempis, seret gitu keuangannya. Apakah kita nggak bisa jadi orang murah hati? Ya enggak, saudara. Kita mungkin nggak punya banyak harta untuk dibagi. Saya mau bilang begini, murah hati itu nggak selalu bicara memberi dalam bentuk uang atau barang. Tapi kita bisa memberi dalam hal-hal yang lain, saudara. Kita bisa memberi dalam bentuk yang lain seperti kita memberi perhatian. Ketika ada seseorang yang dalam keadaan sedih, dalam keadaan berduka, kita bisa datang untuk memberikan penghiburan, untuk mendampingi dia, untuk memberikan dukungan, support moral kepada dia. Datang, saudara. Kemarin teman saya meninggal, Pak Rudi Hartono namanya. Teman lama, istrinya juga teman baik dulu di gereja lama. Saya dengar meninggal. Kami datang, saudara. Kami datang. Siang hari kami datang, ketemu istrinya, cuma karena banyak tamu nggak ngobrol. Kami kasih support, kami kasih perhatian datang. Kasih penghiburan, ibu yang kuat ya, anak-anaknya juga. Gak bisa ngobrol, karena gak bisa ngobrol, belum sempat lama duduk, saya bilang izin dulu, besok di upacara ibadah pelepasan jenazah kami mau datang. Karena belum puas rasanya memberikan perhatian, support moral ya. Rencananya cuma ibadah pelepasan saja kami datang, gak ke pekuburan.
Tapi waktu itu kami datang di pelepasan ibadah, nggak banyak yang datang. Akhirnya saya dan Bu Dehi bilang gini, Mi, nggak banyak yang datang. Kita antar yuk ke pekuburan di Temiang, saudara. Kami geser agenda yang lain, hanya untuk menunjukkan dukungan, perhatian. Menunjukkan bahwa kami juga berempati, ikut merasakan kehilangan. Kami anterin sampai selesai penguburan, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa jadi berkat. Kita bisa berbagi, kita bisa memberi, tidak hanya dalam bentuk uang atau barang. Kalau memang kita nggak punya. Tapi kalau kita punya, kita juga harus memberi. Mungkin semampu kita, saya juga kasih uang semampu saya. Nah, saudara, kita dapat memberi dalam bentuk yang lain, mewujudkan kemurahan hati kita dalam bentuk perhatian. Kita doain seseorang ketika dia sedang bergumul. Kita nggak harus bilang, aku doain kamu ya. Enggak. Tapi waktu kita tahu, dia butuh dukungan doa. Apalagi di grup, gereja kita ada grup warrior, saudara. Seringkali di situ minta dukungan doa, minta. Saya setiap kali ada yang kasih tahu di warrior, ada yang perlu doa, saya berhenti sejenak dari kegiatan saya, berhenti sejenak untuk berdoa, saudara. Gak butuh waktu lama, mungkin hanya 30 detik. Mungkin lagi nonton TV, lagi ngapain aja, saya stop sebentar lalu saya berdoa dalam hati saya. Saya gak perlu juga lipat tangan, mungkin lagi nyetir. Tapi saya mengkhususkan diri, Tuhan sembuhkan Pak Abed dari sakit pinggangnya. Ketika ada masuk berita, ada yang perlu dukungan doa, kita berhenti sebentar mendoakannya. Karena hati kita merespon, kita punya kemurahan hati. Amin. Jangan begini, butuh dukungan doa, biarin aja deh lagi sibuk. Nah, itu tanda-tanda kita gak punya kasih Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa memberi dalam bentuk tenaga. Mungkin gak punya uang untuk bantu. Tapi ketika dia perlu sesuatu, kita bantu dengan tenaga kita. Bahkan kemurahan hati Bapak Ibu. Gak cuma memberi dalam bentuk uang, benda, perhatian, doa. Tapi kemurahan hati juga bicara ketika kita mau mengampuni. Kita disakiti. Gak enak. Kesal, marah, kita mengampuni, saudara. Kita melepaskan hak kita. Seharusnya ini jadi milik saya, tapi saya nggak dikasih, saya nggak dapatkan. Saya nggak perlu marah. Ya udah, saya lepaskan hak saya. Karena hati kita penuh dengan kemurahan yang asalnya daripada Tuhan. Amin. Kita memberi hutang sama orang. Orang nggak mau bayar, kita udah nagih. Itu kan hak kita untuk nagih. Dia nggak mau bayar, kita berusaha menagih, nggak bisa. Maka diperlukan kemurahan hati untuk melepaskan hak itu. Sebab kita percaya, waktu kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan, dasarnya kasih Allah, dasarnya kemurahan hati. Maka kita bilang, aku ampuni. Kita nggak perlu bilang sama orangnya, nggak usah bayar. Tapi kita punya komitmen, Tuhan aku ampuni dia. Aku lepaskan hakku untuk menagih. Tuhan berkati dia supaya waktu dia diberkati, dia ingat untuk bayar balik. Dia mampu untuk bayar balik. Tapi aku percaya Tuhan bisa mengembalikan itu kepadaku berlipat kali ganda. Saya pernah cerita sama saudara. Waktu saya buka restoran 2003, saya bikin baleho kecil ukuran 3x4 kok enggak, 6 tiang. 3 itu dibikin, 3 lagi uang saya dibawa kabur sama bapaknya. Saya cari-cari nggak ketemu. Sampai berapa tahun ketemunya di Ruko Rafflesia. Orang Kristen, saudara. Ketemu saya, kaget dia. Saya bilang, Pak, saya tunggu di rumah. Dia datang, saudara. Dia nggak bisa kabur lagi, saya tahu kantornya. Ngobrol sama saya, tiba-tiba Tuhan bilang, lepaskan hakmu, ampuni dia, nggak usah tagih. Itu belasan juta deh, 12 juta. Saya bilang, Pak, namanya Pak Budi. Maaf kalau ada yang namanya Pak Budi. Saya namanya Pak Budi. Pak, Bapak nggak usah bayar, saya ampuni. Nangis dia. Saudara tahu, saya lepaskan 12 juta. Tidak lama, saya dikasih mobil Honda Accord oleh mertua saya. Seharga 81 juta.
Tepuk tangan buat Tuhan. Ketika kita melepaskan hak, punya kemurahan hati, Tuhan lihat dan Tuhan akan kembalikan. Amin. Karena itu Tuhan mau kita punya kemurahan hati, saudara. Ya, itu gambar-gambar yang menunjukkan gak harus kasih uang, ini kasih perhatian, kasih dukungan. Saya kalau ketemu orang tua di lift, di mall, yang saya gak kenal atau saya kenal, tante umur berapa? Om umur berapa? Oh udah 85, di kursi roda saudara. Atau enggak kursi roda, saya selalu bilang gini, semangat tante ya, umur panjang, sehat selalu. Oh ya terima kasih ya, terima kasih. Sehingga saya gak perlu kasih uang, saya cuma bermurah hati untuk mengucapkan doa harapan saya untuk tante itu. Dan orang diberkati. Simple kan untuk murah hati, amin? Ya simple kan? Untuk jadi orang murah hati, tante sehat ya, om sehat ya. Wah om keren nih, umur segini masih suka ke mall, kakinya kuat. Luar biasa om. Seneng kan orang dipuji, amin. Karena ada kasih Allah kita alirkan dari hidup kita, orang lain diberkati saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ini bentuknya ya. Memberi perhatian, memberkati orang susah, mendoakan orang lain. Nah mari kita lihat yang lain. Saudara ini dasar dari apa yang kita mau bicarakan pagi ini. Ternyata kemurahan hati itu ada satu perintah yang harus kita lakukan. Yang harus kita miliki lalu kita bagikan ke orang lain. Yang harus kita lakukan. Firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ini perintah. Tuhan suruh kita murah hati, memiliki hati yang murah, memberi, murah berbagi, yang mau jadi berkat, yang peduli dengan sekitar kita, karena Bapak kita itu murah hati. Dan kalau kita ini adalah anaknya, maka kita juga harus sama dengan Bapak kita murah hati. Saya mau tanya di sini, siapa yang ngaku merasa kita ini anak Tuhan? Angkat tangan saudara. Ya. Nah kalau kita berkata bahwa aku ini anak Tuhan, maka sebagai anak-anaknya kita harus juga memiliki kemurahan hati. Dan ini merupakan perintah, sebab jelas ayat ini berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Saudara. Jika Bapak kita murah hati, maka kita sebagai anak-anaknya harus memiliki kemurahan hati. Anak itu harus sama dengan bapaknya, baru boleh ngaku kita nih anak Bapa, anak Tuhan. Kalau Bapa murah hati, maka kita harus punya ciri dari Bapa itu, saudara. Saya punya anak 3, Erik, Olive, Nathan. Anak saya Erik itu, kalau orang lihat seringkali bilang, ih mirip banget dengan Pak Ferry katanya, saudara. Olivia juga mirip dengan saya, saudara. Jonathan tuh mirip dengan Bu Dewi. Tapi Jonathan walaupun wajahnya mirip Bu Dewi, ada sifat-sifatnya yang saya turunkan ke dia. Anak-anak saya tidak hanya mewarisi kesamaan fisik, saudara. Tapi anak-anak saya juga mewarisi sifat, kebiasaan dengan saya. Nah itulah tandanya mereka ada anak saya, saudara. Ada kesamaan. Kalau enggak fisiknya, karakternya sama, saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, karena itu kalau kita ini anak Allah, kita berkata Bapa itu adalah Bapakku, Yesus adalah Tuhanku, maka kita harus punya karakter yang sama dengan Bapa, dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bilang amin, saudara. Kalau Bapa kita itu murah hati, Yesus murah hati, maka kita yang mengaku anak Tuhan Yesus, kita harus punya kemurahan hati. Gitu loh. Willy gak bisa ngaku-ngaku anak Pak Ferry. Willy mukanya mirip Pak Timur sama Bu Ira, ya kan? Gak bisa, saudara. Dengan segala kelebihan dari Pak Timur dan Bu Ira diturunkan jadi anak yang ganteng. Dia kalau ngaku anak Pak Ferry, orang gak percaya, matanya belok. Pak Ferry orangnya matanya sipit, saudara. Iya kan?
Jadi kalau kita ini bilang kita anak Bapa, anak Tuhan, kita harus punya karakter yang sama. Ya. Karena bicara hubungan relationship kita dengan Tuhan sebagai anak Tuhan, itu enggak bicara fisik, Saudara. Itu bicara karakter kita, harus sama dengan karakter Tuhan. Makanya Tuhan bilang begini, sempurnalah kamu, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Salah satu kesempurnaan itu di dalamnya adalah kemurahan hati. Makanya Tuhan bilang, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jangan ngaku-ngaku anak Tuhan kalau saudara nggak murah hati. Jangan ngaku-ngaku orang Kristen kalau saudara nggak suka memberi. Jangan ngaku-ngaku orang percaya kalau saudara orangnya egois, nggak pernah peduli sama kiri kanan, sama orang-orang sekitar, nggak suka berbagi. Bahkan saya mau bilang begini, saudara. 1 Korintus 6 ayat 9, Kiel boleh ditampilkan, Kiel. Ini agak keras, saudara. Kalau saudara nggak murah hati, orang nggak murah hati itu orang pelit, orang egois, orang kikir, saudara. Cuman mikirin diri sendiri, nggak suka berbagi, nggak peduli sama sesama, nggak suka berbuat baik. Nggak ada tempat di surga. Loh, kok Bapak bisa bilang begitu? Ini ayatnya, saudara. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Lanjut ayat 10. Pencuri, nah nih, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau saudara ini jadi orang Kristen mengharapkan nanti di akhir hidup saudara, waktu Tuhan panggil, saudara ingin masuk surga, tapi saudara pelit. Saudara nggak suka berbagi, saudara nggak suka menolong, nggak suka mendoakan orang lain, saudara cuma mikirin diri sendiri, kikir. Jangan harap masuk surga, saudara. Jangan harap masuk surga. Artinya kita hanya harus punya kemurahan hati, suka berbagi. Amin. Ya, jadilah orang yang murah hati supaya hidup kita ini berkenan sama Tuhan. Dan kita diberikan tempat yang spesial di surga nanti. Apa tujuan utama kita ikut Tuhan? Supaya nanti kita mendapat tempat di surga. Amin. Apa tujuan gereja dibuat? Untuk ngajarin saudara, mengingatkan saudara, menuntun saudara, mempersiapkan saudara. Satu saat nanti Tuhan datang, atau satu saat kita dipanggil, dibuka kitab kehidupan kita, kita kedapatan layak berkenan di hadapan Tuhan. Salah satunya apa yang Tuhan lihat nanti? Kemurahan hati kita dalam hidup ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini ayatnya, saudara. Hendaklah kamu murah hati. Bahkan beberapa firman Tuhan menegaskan tentang hal ini, tentang kemurahan hati ini. Jika kita berkata bahwa kita mengenal Allah dan kita berada di dalam Tuhan, di dalam Dia, maka kita akan menuruti perintahnya dan kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Saya kasih ayatnya buat saudara. Balik lagi Kiel ke materi tadi. Kiel. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Saudara bisa baca. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Nah, kalau dibilang tanda, cirinya kita mengenal Tuhan. Saya bisa tambahin, ciri ya kita ini orang percaya, ciri kita ini anak Tuhan. Yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau Tuhan bilang kita harus murah hati, maka kita harus murah hati. Kita harus suka memberi, kita harus suka berbagi, kita harus peduli dengan sekitar kita. Nah, lanjut lagi, barang siapa berkata aku mengenal Dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Maaf nih saya harus ngomong sebagai seorang gembala. Tadi pagi saya baru kasih briefing sama pengerja. Banyak sekali orang Kristen hidup dalam kemunafikan. Dengar firman, tidak mau lakukan. Dengar firman, dipilih-pilih. Dengar firman, diabaikan. Saya berdoa jemaat Immanuel, jangan saudara jadi orang munafik. Jangan saudara
Jadi orang Kristen setengah hati. Lakukanlah firman Tuhan yang saudara dengar. Apa yang saudara dengar lakukan, itu menyenangkan hati Tuhan. Tanda kita ini mengenal Dia. Tanda kita ini percaya bahwa setiap firman-Nya adalah baik buat kita. Kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tidak dikurang-kurangi, tidak dilambat-lambati, tidak ditunda, segera dilakukan. Katakan amin, saudara. Kita lanjut ayat ke-5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Baca ayat 6 sama-sama. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita bilang kita ini anak Tuhan, kita ini orang percaya, kita ini wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Mengapa kitab Injil itu menuliskan tentang kehidupan Yesus selama Dia hidup 33,5 tahun di dunia? Mengapa Yesus turun dari surga menjadi manusia? Bukan menjadi singa, bukan menjadi gajah. Kenapa enggak jadi singa hebat, raja hutan? Kenapa enggak jadi gajah, besar, tenaganya besar? Kenapa jadi manusia? Supaya kita manusia bisa melihat teladan dari Tuhan. Supaya kita bisa melihat dan mencontoh apa yang Yesus lakukan selama Dia hidup di dunia. Kenapa kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes menuliskan tentang apa yang Yesus lakukan selama Dia hidup 33,5 tahun. Supaya kita belajar dan mencontohnya, saudara. Yesus selama Dia hidup, Dia sudah memberikan teladan buat kita tentang hidupnya penuh dengan kemurahan hati. Saya akan bacakan buat saudara nanti, ya. Bagaimana Yesus memberikan contoh-contoh hidupnya bagi kita manusia. Kita ini harus memiliki karakter Kristus, katakan memiliki karakter Kristus. Supaya melalui hidup kita orang mengenal Kristus, saudara. Melalui gaya hidup kita yang murah hati itu orang kenal Kristus. Mungkin orang gak pernah jumpa Kristus, orang gak pernah ketemu Kristus secara langsung. Tapi melalui hidup kita yang penuh dengan kemurahan, kita suka menolong, suka memberkati, suka berbagi, suka berbuat baik. Orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Orang rasakan kasih Kristus melalui hidup kita, saudara. Satu kali ada seorang anak kecil, umur 5-6 tahun dia buta. Orang miskin, saudara. Dia duduk di pinggir jalan meminta-minta. Banyak orang berlalu lalang tidak memperdulikan dia. Matanya buta, saudara. Dia miskin. Dia duduk dengan baju yang lecek, kotor. Gak tahu bapaknya di mana, mamanya di mana, tapi dia duduk di situ meminta-minta. Orang lihat banyak yang gak peduli. Lalu tiba-tiba ada seorang bapak melewati dia. Bapak itu melihat anak ini. Dan karena hatinya penuh dengan kasih Allah, bapak ini menyamperi, dia datangi anak ini. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Dia berkata, "Nak, ya ngobrol dulu, kamu umur berapa? 5 tahun. Orang tuamu mana?" Ya, singkat cerita, ngobrol berapa menit. Lalu bapak ini bilang, "Kamu udah makan belum?" "Belum, Om." Dia bilang gitu. "Kamu lapar?" "Ya iya." "Kamu gak sekolah?" "Enggak." Anak ini gak pakai sepatu juga, bajunya lecek. Dia lapar, kelihatan dari wajahnya yang lapar. Lalu bapak ini bawa anak ini, "Ayo ikut Om." Dia buta, saudara, dituntun. Dibawa ke satu tempat makan. Suruh duduk, dibelikan makanan. Gak ada sepatu, baju lecek. Sambil makan dia bilang gini, "Kamu duduk sini ya, Om pergi sebentar." Dia pergi, dia beliin baju. Ini anak perempuan, saudara. Dia beliin baju, dia beliin sepatu. Dia bilang gini, "Nanti kamu ganti ya baju sama sepatu."
Anak ini makan, lalu dia bilang, iya terima kasih. Bapak ini duduk di sampingnya, lalu anak kecil ini tanya sama bapak ini, Om, saya mau tanya Om, tanya apa? Om yang namanya Yesus ya? Saudara, apa arti cerita ini? Anak ini gak pernah jumpa Yesus. Tapi dia pernah dengar, Yesus itu adalah Tuhan yang jadi manusia, yang suka menolong, suka memberkati, suka berbagi. Dia gak pernah ketemu Yesus, cuma dengar. Tapi ketika ada seorang yang sepertinya sama perbuatannya, menolong, memberkati, mengasihi, maka dia tanya, Om yang namanya Yesus ya. Saudara, kalau saudara lakukan kemurahan hati, maka engkau sedang mencerminkan, engkau sedang mengalirkan kasih Allah. Orang sedang melihat Yesus melalui hidupmu. Orang merasakan kasih Yesus dalam hidupmu. Ada amin? Nah saudara, karena itu mari kita meneladani apa yang Yesus lakukan semasa dia hidup. Alkitab mencatat banyak sekali teladan yang Yesus lakukan sehubungan dengan kemurahan hati. Memang karena ini gaya hidup Yesus selama dia hidup. Alkitab 4 Injil itu mencatat semua yang Yesus lakukan. Hari-hari Yesus dia lakukan perbuatan-perbuatan baik, saudara. Ya, dia mengajar jalan keselamatan. Dia menyembuhkan, dia melepaskan yang terikat, dia memulihkan yang lemah. Dia memberi makan, dia mengampuni yang bersalah kepada dia. Dia melakukan banyak hal lain. Karena memang dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia adalah kasih itu sendiri. Dan kalau kita berkata Allah ada di dalam hidupku, Allah yang adalah kasih itu ada dalam hidup kita. Harusnya hidup kita mengalirkan kasih Allah. Katakan amin. Maka saya bilang di atas tadi, menjadi tanda tanya yang besar. Apakah kita penuh dengan kasih Allah? Apakah roh Allah itu ada di dalam kita? Apakah Yesus yang kasih itu adalah di dalam kita? Kalau hidup kita nggak pernah memberi. Hidup kita nggak pernah berbagi. Hidup kita nggak pernah peduli. Tanda-tanya yang besar yang harus saya saudara tanyakan kepada diri sendiri. Ada Yesuskah di dalam hidupku? Tapi kalau saudara suka berbagi, saya percaya dan itu kelihatan. Saya percaya ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Karena Roh Kudus akan terus mendorong, mengingatkan untuk kita berbagi, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Matius 9 ayat 35 sampai 36 ada di situ, saudara. Dituliskan apa yang Yesus lakukan. Perikop yang berjudul belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dasar Yesus berkeliling dari satu desa dan dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain. Dasar Yesus berkeliling, dasar Yesus memberi, menolong, menyembuhkan, mengajar. Dasarnya karena belas kasihan. Nah kita harus mencontoh. Mungkin saudara tidak harus keliling-keliling seperti Yesus waktu itu. Karena saudara bekerja. Tapi minimal saudara memperhatikan orang-orang di sekitar saudara. Di lingkungan kerja. Pertama-tama keluarga saudara. Adakah famili yang perlu dibantu? Kakak beradik yang perlu dibantu? Sepupu saudara yang perlu dibantu? Kalau saudara mampu, bantu saudara. Di gereja adakah yang perlu dibantu? Banyak saudara. Makanya gereja ini ada diakonia. Saya sering mengajak saudara, perhatikan teman-teman yang perlu dibantu. Beri yang terbaik. Hari ini kita diingatkan untuk jadi orang yang murah hati. Jangan jadi orang pelit. Jangan jadi orang kikir dan egois. Karena orang-orang seperti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada tempat di surga. Bahkan orang-orang yang kikir, pelit,
itu hidupnya enggak bahagia. Kalaupun bahagia, semu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menuliskan banyak apa yang Yesus lakukan yang bisa kita teladani. Markus pasal 6 ayat 34, ayat 30 sampai 44. Cerita tentang Yesus memberikan makan untuk 5.000 orang, laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Tidak hanya sekali Yesus memberi makan 1.000 orang. Ada juga cerita Yesus memberi makan 4.000 orang, saudara. Alkitab juga menuliskan, Lukas 7 ayat 21, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan melepaskan orang-orang dari roh jahat. Dituliskan banyak, saudara. Yesus menyembuhkan orang kusta, orang buta, bahkan yang mati pun dibangkitkan Tuhan. Dia melakukan kebaikan dan kebaikan. Tidak hanya memberi, tapi Yesus juga mengampuni, tanda kemurahan hatinya. Bahkan ketika dia disakiti, disalib, Yesus memberikan contoh tentang kemurahan hati, yaitu pengampunan. Dia berkata, ya Bapa, ampuni mereka yang menyalibkan dia. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus memberikan teladan buat kita. Dan harus kita contoh, kita lakukan dalam hidup ini. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah banyak dengar tentang Yesus. Kita bisa baca di kitab Injil, kita dengar tentang Yesus melalui khotbah di gereja, di YouTube dan sebagainya. Mari kita meneladani teladan dari Allah kita, dari Bapa dan Tuhan kita. Kalau kita berkata, aku ini anak Tuhan, aku ini orang percaya, aku ada di dalam dia dan dia di dalam aku. Kita harus meneladani apa yang Tuhan sudah lakukan. Amin. Hiduplah dalam kemurahan. Mari kita belajar, mari mulai belajar memberi, saudara. Kalau selama ini engkau tidak pernah memberi, jarang memberi, mari belajar memberi, saudara. Tapi Pak, aku bukan orang kaya, gak punya uang untuk beri. Beri dari apa yang ada padamu, perhatian, doa, dukungan, tenaga, penghiburan buat orang-orang yang butuh, saudara. Amin. Mari belajar berbagi, belajar jadi berkat, belajar mengalirkan kasih Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Berilah dari apa yang ada padamu. Tidak harus, sekali lagi, tidak harus berupa barang atau uang. Belajar untuk memberi perhatian, dukungan, kehadiran, dan doa saudara. Dan saya mau bilang begini, saudara, perhatikan. Hal yang paling gampang untuk dilakukan, yang sebenarnya nggak perlu uang, adalah mulailah mengambil pelayanan di gereja. Melayani jemaat Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan. Dengan potensi yang Tuhan berikan kepada saudara. Gak bayar, saudara. Willy, bantu pelayanan jadi kameramen, bayar nggak? Nggak. Pak Januar jadi asar, bayar nggak? Yang kenceng suaranya Pak? Tidak. Pak Abed jadi WL, bayar nggak? Oni jadi pembina youth, bayar nggak? Bahkan dikasih PK, saudara. Kasih uang makan, kasih PK ya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari mengambil pelayanan di gereja. Simple. Tapi kalau saudara nggak bisa di gereja, ya saudara lakukan. Di lingkungan saudara, di keluarga, tempat kerja, di lingkungan dimanapun saudara berada. Saudara suka memberi, suka berbagi. Amin. Melalui hidup saudara orang kenal Tuhan. Melalui hidup saudara orang merasakan kasih Tuhan. Saudara, saya pernah sampaikan kesaksian ini. Ada satu pasang suami istri, udah meninggal dua-duanya berapa tahun lalu. Tahun-tahun 2008 gitu, 2007 dulu di gereja lama, mereka berdua adalah anggota komsel saya. Rajin sekali, namanya Pak Sianturi almarhum dan Ibu. Pak Sianturi ini dulu pas pampres, kapten saudara, marinir. Mantan pas pampres, pensiun lalu pindah ke Batam sama Ibu. Ikut komsel saudara, aktif sekali di komsel. Rajin melayani saudara. Suka, pokoknya kalau ada komsel datang. Ada pertemuan gereja datang. Mereka
memberikan waktu mereka untuk Tuhan. Pelayanan di gereja ikut, rajin sekali. Semua gereja, hampir semua jemaat gereja lama, sudah tahu gereja saya yang lama, itu ribuan saudara, itu kenal sama keluarga ini. Waktu Pak Sianturi meninggal, banyak rame yang datang. Yang mengantar juga rame di kuburan. Kami mengantar sampai di kuburan. Berapa tahun kemudian si ibu juga sakit. Ibu ini ditinggal suami. Dia memberikan waktunya terus pelayanan. Rajin komsel, ada kematian dia datang, ibadah penghiburan. Dia ikut pelayanan di penjara untuk penjara perempuan, saudara. Dia wanita sederhana. Maaf nih, saya tahu keadaannya cukup terbatas, saudara. Gak berlebih. Tapi dia bisa memberikan waktunya, tenaganya, penghiburan, kehadirannya, saudara. Lalu waktu ibu ini meninggal, yang ngantar juga rame, saudara. Banyak yang kehilangan. Nah, saya mau bilang sama saudara, seringkali ada selentingan. Oh, gereja itu cuman mikirin yang kaya aja. Kalau orang kaya pasti rame datangnya kalau dia mati. Pasti rame kalau meninggal diantar karena dia kaya. Sebentar. Saya bantah konsep pemikiran yang demikian. Mengapa ada yang banyak diantar dan mengapa ada yang sedikit diantar? Jawaban yang jelas, saya mau bilang begini. Kalau engkau semasa hidupmu gak pernah peduli dengan orang-orang lain, kalau engkau semasa jadi jemaat gak pernah datang ke perkumpulan, ke pertemuan, gak pernah mau ikut gabung komsel, gak pernah mau melayani, datang gereja pulang, gak peduli ada berita duka, gak pernah datang ke penghiburan, ada kemalangan gak pernah datang, gak pernah doain, bahkan kirim SMS pun gak mau. Jangan harap kamu mati, ada yang antar. Jangan salahkan kalau kamu kemalangan, tidak ada yang perhatian. Saya ngomong jelas, karena kamu tidak pernah menabur kebaikan. Tidak pernah peduli, gak mau bergaul, egois, gak pernah peduli sama yang gak pernah berbagi. Siapa yang mau datang, saudara? Bukan karena kaya atau miskin. Kaya sekalipun, kalau engkau gak pernah berbagi, gak pernah menabur kebaikan, gak pernah peduli dengan lingkungan sekitarmu, engkau mati, cuman berapa orang aja yang antar. Ada amin? Karena itu saya mau bilang begini, mau kaya mau miskin, jadilah orang yang murah hati. Orang yang peduli dengan sekelilingmu. Kalau engkau di gereja, engkau suka gabung di KUL, di komsel. Engkau suka bertemu, pertemuannya ikut doa bareng, ada yang susah didoakan. Masuk di grup, tolong ada yang sakit. Minimal kasih ucapan, semoga Tuhan menyembuhkan. Ini saya percaya, kirim WA aja gak mau, apalagi doain, apalagi datang. Kalau saudara punya sikap demikian, jangan salahkan nanti gak ada yang peduli sama saudara. Saudara sakit, saudara kemalangan, saudara butuh pertolongan, gak ada yang peduli. Karena engkau juga gak murah hati. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Setuju? Amin. Jadi kalau ada jemaat di sini, gereja nggak pernah, bergaul nggak mau, nggak peduli, minta pelayanan VIP, nggak, saya nggak mau layani. Kita harus punya komitmen dua-dua. Saudara komitmen jadi jemaat, berkomitmen berkontribusi ke gereja ini. Ini nggak bicara uang, kontribusi saudara, kehadiran saudara terasa di sini. Jangan mau cuman take. Hidup ini ada memberi dan menerima, saudara. Amin. Saudara tabur, saudara tuai. Gak pernah tabur, jangan harap tuai. Jelas, saudara. Nah, Tuhan suruh kita untuk bermurah hati. Saya percaya orang yang suka menabur, dia akan menuai berlimpah-limpah. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, mari lihat. Mengapa Allah memberi pinta kita kepada kita agar murah hati? Ada 4, kita sudah bahas 2, saudara. Yang pertama, karena memang kita harus meneladani
karakter Kristus, karakter Allah. Yang kedua, agar kita dapat jadi berkat bagi orang lain. Itu yang Tuhan mau melalui hidup kita, orang diberkati, orang kenal Tuhan, orang merasakan kasih Tuhan. Nah, mari kita bahas yang selanjutnya. Tuhan suruh kita bermurah hati agar kita berbahagia, saudara. Orang yang suka memberi, orang yang suka berbagi, orang yang suka berbuat baik, pasti bahagia hidupnya. Dan kemudian selanjutnya agar kita diberkati. Nah, mari kita bahas yang dua yang terakhir, karena dua yang di atas sudah kita pelajari. Tidak hanya supaya kita meneladani dan jadi berkat bagi orang lain, tapi Allah memberi perintah agar kita murah hati supaya kita berbahagia dan diberkati. Ini dasar firman-Nya. Matius 5 ayat 7. Mari baca sama-sama 2-3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ada balasan dari Tuhan. Saudara, orang yang murah hati, suka memberi, suka berbagi, suka berbuat baik, bahagia, saudara. Bahagia. Gak percaya, coba deh jadi orang murah hati. Ketika engkau menolong seseorang, ketika engkau memberkati seseorang, ketika engkau melihat orang yang engkau tolong diberkati, pulih, dia kembali kuat, engkau orang yang engkau hibur, orang yang engkau doakan sembuh, hatimu berbahagia, saudara. Hatimu berbahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin berbahagia, salah satu caranya adalah suka memberi. Saudara, kalau orang tanya sama saya, Pak, kenapa bisa melayani dari tahun 97 sampai hari ini dan terus bersemangat? Saya punya jawaban beberapa poin. Poin pertama, karena saya bersyukur untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan buat saya. Dulu waktu saya nakal hampir 2 kali mati karena overdosis. Karena saya narkoba, saudara. Kalau saya ingat itu, terima kasih masih hidup. Kalau dulu mati, saudara, overdosis, istri saya kawin lagi, diambil orang. Anak saya satu waktu cuma Erik, gak ada Olivia dan Nathan. Saya bersyukur untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan sampai hari ini. Alasan kedua, kenapa Pak melayani sampai hari ini? Ya karena saya berbahagia. Ketika saya mendoakan seseorang, ketika saya melayani seseorang, ketika saya mengkonseling seseorang, mereka dipulihkan, mereka sembuh, mereka diberkati, saya berbahagia. Ketika melihat jemaat bertumbuh rohaninya, menjadi sungguh-sungguh, saya bahagia, saudara. Makanya saya berbahagia kalau lihat saudara semakin sungguh dalam Tuhan. Saudara bertumbuh rohania, semakin diberkati Tuhan, semakin pulih rumah tangganya. Saya berbahagia, saudara. Itu alasannya. Nah, Tuhan bilang berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan suruh kita murah hati, supaya kita ini berbahagia, saudara. Amin. Ya, simpel aja. Berbahagia itu kalau kita mau berbagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain berbahagia, kalau kita ini murah hati ya, saya ulang-ulang supaya masuk di pikiran saudara. Suka berbuat baik, suka berbagi, suka jadi berkat saudara. Maka kita akan diberkati saudara. Katakan kita akan diberkati. Ya, orang yang suka nabur dia akan menuai. Kan sering saya ajar, kalau kita tabur benih mangga, yang kita tuai apa? Mangga. Tabur benihnya padi, tuai padi, saudara. Semua yang kita tabur, itu kita tuai. Gak pernah orang tanam mangga keluarnya jengkol. Gak pernah, saudara. Sesuatu yang baik yang kita tabur, kita akan menuai juga yang baik. Bahkan berlipat kali ganda. Firman Tuhan berkata, satu takaran yang dimasukkan penuh, dipadatkan, itu yang akan dibalikkan kepadamu. Engkau kasih satu, minimal engkau dapat satu, tapi biasanya lebih dari satu kembaliannya. Katakan amin. Ya. Firman Tuhan yang berkata demikian.
1 Timotius ayat 6, 18-19. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Peringatkanlah agar mereka, saudara saya, berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Mengumpulkan suatu harta. Harta itu tidak cuma harta dunia yang sementara, tapi juga Tuhan akan mencatat kebaikan kita. Dan itu menjadi kredit poin nanti untuk kita masuk surga. Selama kita menabur, di bumi kita akan diberkati. Tapi itu juga akan dibayar oleh Tuhan dengan perkenanannya bagi kita untuk masuk kerajaan Allah. Tadi jelas firman Tuhan yang saya bacakan 1 Korintus 6 ayat 10. Orang pelit, orang kikir, orang egois tidak ada tempat di kerajaan surga. Tapi siapa suka berbagi? Seperti dikatakan di ayat yang ke-18. Siapa suka menabur kebajikan, suka memberi, suka membagi, dia mengumpulkan harta di bumi ataupun di surga. Sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Amsal pasal 11 ayat 25, firman Tuhan berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi kalau kita ini banyak menabur, maka kita juga akan banyak menuai. Katakan amin, saudara. Tapi kalau kita nggak pernah menabur, ya kita juga nggak akan menuai, saudara. Perhatikan saya ngomong agak keras nih. Saudara coba lihat hidupmu. Coba lihat hidupmu. Saya nggak tahu keadaan sebenarnya saudara bagaimana. Tapi kalau hidupmu kere terus, melarat terus, kekurangan terus, nggak cuman karena dosa. Coba cek hidupmu. Mungkin kau nggak pernah menabur. Makanya engkau nggak pernah menuai. Kalaupun engkau dapat sesuatu, itu sebatas cukup saja. Nggak ada terobosan, nggak ada mujizat, nggak ada kelimpahan. Kenapa? Engkau nggak pernah menabur. Jelas itu hukum alam dan hukum Tuhan. Orang mau nuai dia harus nabur, saudara. Kalau saudara pelit, kikir, gak mau berbagi, gak mau memberi, gak peduli sama yang lain, gak mau berbuat baik, egois. Gak heran hidupmu melarat terus, susah terus, bergumul terus, miskin terus, sengsara terus, menderita terus. Berubah saudara, berubah. Ikuti perintah Tuhan kalau engkau ingin diberkati. Nabur saudara, nabur. Gak cuma uang, nabur yang lain juga saudara. Kalau engkau nabur kesehatan, kau menuai kesehatan. Menabur sukacita, engkau akan dihibur. Siapa yang menghibur, dia akan dihibur. Siapa yang memberi minum, dia akan diberi minum. Amin. Makanya saya ingatkan saudara, ayo nabur, jadi orang yang murah hati. Kalau saudara murah hati, orang tua murah hati. Gak cuma engkau diberkati, anak-anakmu diberkati, saudara. Anak-anakmu diberkati. Saya dari dulu suka memberi. Maaf, saya nggak sombong rohani, enggak. Saya ngomong ini supaya kasih contoh buat saudara. Tanya Bu Dewi. Saya suka memberi, saudara. Dari sebatas apa yang kita mampu. Saya suka memberi. Suka memperhatikan orang-orang yang butuh sesuatu. Kalau ada orang nggak punya kerja, saya paling sibuk cariin kerja. Bahkan yang nggak punya jodoh, saya paling sibuk cariin jodoh, saudara. Kalau orang Cina bilang kepo, gitu loh. Tapi nggak tahu, itu dorongan hati saya. Apalagi ada yang susah, ada yang bergumul, saya terdorong terus untuk mengasihi, untuk menolong. Dan tidak hanya saya merasakan bagaimana Tuhan pelihara hidup saya. Anak-anak saya diberkati, saudara. Lebih dari yang mereka pikirkan. 1 Korintus 2 ayat 9 terjadi. Apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang disediakan bagi Tuhan yang mengasihi. Saya mengasihi Tuhan, kasih contoh sama anak-anak, cinta Tuhan. Anak-anak gak pelit, terutama kepada Tuhan.
Minggu lalu istri saya cerita, semua yang dilakukan anak-anak buat saya, buat gereja diceritain istri saya. Minggu lalu istri saya cerita sama saya, papi Erik transfer, berapa? 5 juta 100 sekian ya. Apa ini? Berpuluhan. Saudara, kayak ajarin anak-anak nggak pelit. Karena saya bilang begini, semua yang kamu terima itu dari Tuhan. Jangan pernah kamu lupa atau sengaja melupa-lupakan dirimu bahwa semua berkat itu dari Tuhan. Satu kali Yesus ditanya sama orang Farisi. Dalam satu keping mata uang ada 2 logo. Satu logo raja, satu lagi ruang. Ditanya, apa artinya ini? Yesus bilang begini. Artinya, berikan kepada Tuhan apa yang menjadi kewajibanmu kepada Tuhan. Berikan kepada raja apa yang menjadi kewajibanmu kepada raja. Kita nih harus tahu. Simpelnya gini saudara. Sering dengar. Kita terima, kita harus tahu. Ini roti untuk dimakan atau benih untuk ditabur. Jangan dimakan semua. Ada roti untuk dimakan, ada benih untuk ditabur. Amin. Berilah kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Dan beri kepada orang-orang miskin apa yang menjadi haknya orang miskin. Di kitab Perjanjian Lama ada ayat firman Tuhan yang berkata begini. Jika kamu melihat saudaramu susah dan engkau tahu engkau tidak menolongnya. Kalau sampai dia berdoa kepada Tuhan, engkau dicari sama Tuhan. Kalau ada orang saudaramu susah, familimu, temanmu yang susah, engkau tahu engkau mampu menolongnya, engkau tidak menolongnya, jangan sampai dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan tahu semuanya dan engkau bersalah di hadapan Tuhan. Kita seringkali menutup mata. Janganlah, karena pelit saudara. Hari ini Tuhan mau ingatkan, jangan jadi orang pelit. Amin. Kalau kita mau diberkati, kita mau ada terobosan, mau ada mukjizat, mau ada kelepasan, kelimpahan, mau diberkati, kita harus banyak nabur saudara. Gak harus uang, tapi kalau bisa kita berikan uang, kita kasih uang. Amin. Jadi orang yang suka nabur, maka kita akan diberkati, berlimpah-limpah. Nah saya tutup saudara dengan satu klip. Klip ini saudara, ceritanya ada seorang ibu-ibu. Saya following ini Facebook ini, cerita tentang eksperimen. Jadi dia banyak mencoba ke orang-orang yang dia temui, coba minta tolong pura-pura. Dia mau lihat responnya gimana. Ini di satu supermarket, dia datangi seorang ibu-ibu sederhana, umur 5-60 tahun. Dia bilang, bisakah ibu menolong aku untuk membelikan sesuatu atau kasih uang? Ibu ini bilang bisa. Dia keluarin uangnya. Dia orang yang kekurangan juga, orang terbatas, dia kasih uang kepada orang ini. Berapa dolar gitu. Uang dia terakhir, saudara. Lalu dia tanya sama ibu ini, kenapa ibu ini kasih? Bu, kenapa ibu kasih saya sementara ibu juga terbatas? Ibu ini bilang begini, aku juga orang susah, aku tahu bagaimana perasaanmu. Aku tahu banyak orang sedang butuh pertolongan. Nah ini aku bantu dari apa yang ada padaku. Saudara tahu balasannya? Karena ibu ini bermurah hati. Dia juga gak berlebih, bahkan dia juga dalam hal kekurangan. Tapi waktu dia bermurah hati memberi oleh YouTuber ini saudara. Dia dikasih $1,000 mengembalikan apa yang dia tabur sekian dolar itu. Cuman mungkin $3-4 atau $5. Dia dapat $1,000. Dia menangis, dia gak nyangka Tuhan langsung balas kebaikannya. Apakah cukup sampai di situ? Enggak. Ketika videonya ditayangkan, banyak orang yang berempati, banyak orang yang bersimpati untuk apa yang dilakukan oleh ibu ini. Lalu orang-orang yang bersimpati itu berkumpul mendonasikan kumpul uang. Sehingga YouTuber ini satu kali juga cari ibu ini, ketemu ibu ini saudara. Lalu dia bilang begini, apa kabar? Kamu ya kemarin. Dia bilang video udah naik, iya luar biasa videonya. Bu, orang-orang yang
diberkati dengan apa yang ibu lakukan. Mereka mengumpulkan uang. Nah ini 10.000 tambah lagi saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, saya mau bilang sama saudara, kalau engkau menabur, engkau mungkin tidak menuai besok. Tapi Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan pasti balas. Makanya Tuhan bilang jadilah murah hati. Selain supaya kita meneladani Kristus, supaya kita jadi berkat, Tuhan bilang supaya kita berbahagia dan kita diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Mari kita lihat klipnya sebentar. Ayo Kiel, ditampilkan Kiel. Lampunya boleh dimatikan Kiel. 24 jam yang lalu, nih. Dia bilang bisa nggak beliin aku sekaleng sup ini? Kamu bisa ambil lagi yang kalau kamu mau katanya. Dia mau beliin 2 saudara. Jangan cuma 1, orang minta 1 dia mau kasih 2. Tuh dikasih 1.000. Ya kaget sekali. Kenapa kamu tolong aku? Karena semua orang butuh pertolongan. Seperti itulah juga aku. Tuh. Kamu lihat nggak video dikasih 1.000 itu ditayangkan? Habis ya? Kok hilang? Mereka kumpul dan mereka mau uang itu diberikan untuk si Pam ini. 10.000 saudara. Dia nggak nyangka kebaikan yang dia berikan, yang dia lakukan. Itu dibalikan Tuhan. Dikembalikan 100 kali lipat lebih. Dia hanya kasih few bucks, berapa dolar. Tapi dia dapatkan 1.000 plus 10.000 saudara. Dia nggak nyangka. Aku tahu aku nggak bisa tolong seluruh dunia, tapi aku lakukan apa yang aku bisa, dia bilang. Oke, tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, jika dalam hidupmu ada orang-orang yang kau tahu butuh pertolongan, butuh dibantu, didoakan, diberkati, itu adalah kesempatan bagimu untuk menerima mukjizat Tuhan. Maka engkau harus menabur. Tapi dasarnya bukan aku kasih 1 supaya aku dikasih 5, bukan. Dasarnya memang karena belas kasihan yang dasarnya dari Allah. Mari kita bangkit berdiri.